tulang yang paling kompak. Tulang yang paling kompak itu artinya padat. Maka itu tulang ekor itu lebih lama hancurnya dibandingkan dengan tulang-tulang yang lain. Nanti kita akan coba terangkan dari sisi gambaran tulang seperti apa. Dan bahkan fosil-fosil yang ribuan dan bahkan jutaan tahun pun, kalau memang kondisinya baik, itu tidak rusak tulang belulangnya. Tapi kulit, daging, itu mudah sekali rusak. Ternyata betul di sini, sesuai dengan hadis ini, ternyata ada satu tulang yang sangat sulit untuk rusak, yaitu adalah tulang ekor. Ya. Dalam hadis lain juga disebutkan tentang persendian. Ternyata persendian itu sudah disebutkan oleh Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Sendi kita itu 360 persendian. Saya sempat berpikir dulu, ini zaman pada waktu itu mungkin belum ada rongsen, ya, belum ada alat secanggih sekarang, tapi sudah bisa berhitung berapa jumlah sendi di dalam tubuh kita. Disebutkan oleh Rasulullah 360 sendi. Bayangkan Rasulullah pada waktu itu bukan seorang dokter, ya, teknologi juga masih terbatas, tetapi bisa mengatakan 360 sendi. Ini kalau saya mungkin kita hidup di zaman Rasulullah bertanya, sebutin sendinya Rasulullah mana aja gitu. Tapi generasi itu generasi yang sami'na wa ata'na. Dan baru dibuktikan sekarang, dan ternyata memang jumlah sendi kita 360 sendi. Bayangkan coba, ini bukti bahwa Islam ini merupakan agama yang benar. Ya, dan Rasulullah benar-benar dibuktikan ini dipandu oleh Allah. Bayangkan coba, kalau tidak dipandu oleh Allah, seorang manusia bisa memprediksikan jumlah sendi yang pada waktu itu teknologinya belum mumpuni. Ini yang membuktikan bahwa kebenaran dari ajaran agama Islam dan membuktikan bahwa Rasulullah itu benar-benar dipandu oleh Sang Khalik. Dan ternyata terbukti jumlah kita itu 360 sendi dan semuanya bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Semuanya bertasbih. Ya. Dan ternyata makhluk itu pun juga bertasbih, tulang pun bertasbih. Sel-sel bertasbih, gunung bertasbih, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah bertasbih. Ya, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa semuanya itu bertasbih yang ada di seluruh penjuru langit dan penjuru bumi. Termasuk si tulang ini pun juga pasti bertasbih kepada Allah. Maka itu peliharalah tulang kita. Nah, apa sih sebenarnya fungsi utama tulang? Yang pertama, tulang itu berfungsi untuk membentuk tubuh kita, struktur. Terus tempat penyimpanan mineral, lipid. Ya. Terus kemudian tempat memproduksi sel-sel darah. Jadi tulang itu tidak hanya bentuk, tetapi juga untuk memproduksi sel. Sel darah merah, sel darah putih. Terus pelindung organ. Jantung kita dilindungi oleh tulang tengkorak, otak kita dilindungi oleh tulang tengkorak, jantung kita dilindungi oleh tulang rusuk, ya, sumsum tulang kita dilindungi oleh tulang yang kuat. Ternyata tulang juga merupakan suatu rangkaian melindungi organ-organ tubuh di bagian dalam. Tulang pun juga bikin kita bergerak. Ya, ini dari fungsi dari tulang. Nah, ini sendi. Nah, pertemuan antara tulang dengan tulang menghasilkan persendian. Dan sendi kita bervariasi. Misalnya di daerah leher ini, servikal. Ini sendinya seperti ini, jadi kayak muter gitu ya. Tengah muter ya. Terus di sini di tangan ini, nah itu kayak saddle, kayak apa ya, pelana kuda bentuknya ya, geraknya hanya begini saja. Kalau dia udah nggak bisa. Terus yang di bawah ini kayak plain joint, jadi kayak ulekan begitu ya. Terus kemudian ini hinge joint, jadi sama seperti ini, tapi bentuknya begini, ya. Atau yang bentuk ini nih, di daerah tulang selangkangan kita, bentuknya seperti mangkok dan ini. Nah, ini pertemuan antara dua buah tulang, kemudian membentuklah suatu persendian.
Coba kita bayangkan kalau seandainya semua tulang kita ini langsung dicetak tak utuh, nggak bisa gerak kita. Maka itu penting ada sendi, ada tulang, ada sendi. Dan tulang pun dibikin beberapa bagian kalau kita lihat coba ya, ada yang besar, ada yang kecil, ya kan. Dan di antara itu dihubungkan. Untung nggak dicetak utuh, kalau diutuh kita geraknya kayak nggak bisa gerak gitu. Nah inilah hebatnya Allah dalam menciptakan tulang kita. Nah, ini kalau kita coba perbesar, tulang itu isinya seperti apa? Ini contoh sendi daerah, salah satu sendi, misalnya daerah lutut, ini saya contohkan misalnya. Di sini ada tulang yang isinya spong-spong. Ini ternyata tulang kita itu bentuknya dalamnya itu kayak rongga-rongga. Ya, ada rongga-rongga, tapi di luarnya juga ada yang kompak. Kompak itu artinya padat, tidak ada rongga. Ini tidak ada rongga, nah ini ada rongga. Nah, semakin lebar rongga-rongganya, semakin keropos tulang. Semakin kecil-kecil rongganya, semakin utuh tulang kita, semakin kuat tulang kita. Kenapa harus ada rongga? Ini untuk meredam. Jadi kalau ada benturan begini, nggak langsung patah. Ya, tapi kalau nggak ada rongga, tidak teredam. Jadi saya ingat kalau bangun-bangun jalan itu kan harus ada pipa-pipa di sela-selanya. Ternyata pentingnya sebuah rongga. Rongga ini adalah untuk mengurangi benturan, meredam benturan. Ada yang kompak, ada yang rongga. Nah, di sini ada sumsum tulang. Jadi di antara tulang itu, di dalam tulang ada sumsum tulang, di situlah tempat produksinya sel darah merah, sel darah putih. Kemudian di sini ada tulang rawan. Ini tulang keras, ya, ini tulang rawan. Jadi setiap sendi itu ada tulang rawan. Nah, ini yang kadang-kadang semakin tua makin ngeras di tulang rawannya. Apalagi dengan digesek-gesek, cetek, lama-lama ngeras karena gesek-gesekan, jadi timbul kekakuan. Nah, di sini ada olinya, ya, yang disebut dengan cairan sinovial atau cairan sendi. Nah, semakin tua, cairannya makin habis. Maka itu kenapa kalau ibarat mobil baru sama mobil tua itu bunyinya sudah ngek-ngek tuh. Buka pintu ngek, tutup pintu ngek. Sama dengan sendi. Sendi kalau udah mulai tua itu udah begitu tuh. Udah olinya udah mulai habis, tulang rawannya udah mulai mengeras, gerak sedikit aja, itu sudah menimbulkan gesekan-gesekan yang berbunyi, cetek-cetek seperti itulah. Maka itu saya tidak menyarankan yang di cetek-cetek begitu ya, kalau sendi ya. Takutnya nanti terjadi gesekan timbul haus, dan akhirnya terjadi pengerasan di tulang rawan. Ya. Oh ya, Aki, kalau mau langsung pertanyaan dari sekarang juga tidak masalah, Aki. Nggak apa-apa. Pertanyaan di luar ini pun juga tidak masalah. Nanti kita coba. Baik, Ustaz. Nah, materinya cuma ini, tapi pertanyaan silakan bebas. Dari sekarang pun silakan kalau mau bertanya. Ya, tapi nanti habis sesi ini baru tanya jawab. Tapi mulai dikumpulkan dalam bentuk pertanyaan tertulis. Nah, ini ada sesuatu yang menarik di tulang. Ya, jadi ketika tulang patah, gitu ya. Dalam waktu 21 hari, itu ternyata tulang itu sudah membentuk tulang baru. Maka itu kalau patah tulang itu jangan sampai lebih dari 21 hari, karena kadang sudah mengeras, ya, terbentur, dibenerin langsung. Bisa dengan operasi atau tapi hati-hati ya kalau tukang patah tulang, takutnya nyeri yang sangat bisa menyebabkan shock neurogenik. Intinya adalah tulang yang patah diluruskan lagi, karena dia akan nyatu dalam waktu 21 hari. Ya, nah kita dalam lahir itu, ya kan, ada 300 jenis tulang. Tetapi setelah makin dewasa, maka tulang sebagian sudah menyatu, tinggal 206 tulang. Ya, terus kemudian tulang paha adalah tulang yang paling panjang. Ya, di tempat itulah banyak sekali sumsum tulang paha tuh, tulang yang ini sumsum tulang banyak sekali di sini. Ya, tempat produksinya daripada sel darah merah, sel darah putih. Nah, kepadatan tulang maksimal di umur 30. Nah, setelah itu sudah mulai itu kepadatannya. Maka itu perlu asupan vitamin D, kalsium. Karena kenapa? Karena kepadatan tadi. Jadi bagi para jamaah yang sudah lewat 30 tahun, nah udah mulai deh. Mulai menurun. Ya. Gigi merupakan bagian dari tulang. Dan 54 dari 206 tulang terletak pada tangan kita. Jadi ini fakta-fakta tentang tulang, ya.
Nah, perlu diperhatikan juga di sini bahwa ternyata banyak kasus-kasus tulang keropos, ya 80% itu kepadatan tulang itu diturunkan secara genetik. Tetapi ini tidak hanya ansih 80% dari genetik, tetapi juga ada faktor-faktor yang lain, asupan gizi, aktivitas fisik, dan ternyata tulang itu sekitar setengah dari masa tulang itu didapatkan pada usia remaja. Maka itu remaja ini masa-masa yang paling penting untuk pembentukan tulang. Maka itu asupan-asupan nutrisi pada usia remaja ini sangat-sangat berpengaruh untuk pembentukan tulang. Terus seperempatnya baru pada saat periode 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu seperempatnya, selebihnya sisanya. Jadi setengah, seperempat, seperempat sisanya. Tapi setengah kepadatan tulang itu dibentuk pada saat remaja. Maka itu remaja ini penting sekali untuk memperhatikan aspek-aspek asupan nutrisi. Ya, sumber kalsium, kemudian vitamin D, ya, terus kemudian asupan-asupan yang lainnya yang menghubungkan dengan masalah pembentukan tulang. Ya, dan umurnya 30 tahun. Jadi kalau sudah lewat 30 tahun sudah diterima nasib ini ya. Nah, itu gambaran tulang sedikit. Terus penyakit apa yang sering terjadi pada tulang dan sendi? Ya, penyakit apa yang paling sering pada tulang dan sendi? Yang pertama adalah osteoartritis. Apa itu? Yang paling banyak. Ya. Jadi bahasa sederhananya apa ya? Radang sendi. Peradangan pada sendi akibat apa? Bisa karena pengerasan tulang rawan, bisa karena olinya habis, bisa karena gesekan yang terus-menerus, bisa juga karena ada kapur-kapur kemudian gesek-gesek timbul peradangan. Nah, itu banyak kasusnya yang kita sebut dengan osteoartritis, yaitu terjadi salah satunya adalah tulang rawan yang melapisi ujung tulang mengalami kehausan. Biasanya seiring dengan bertambahnya usia. Biasanya sudah mulai 50 tahun tuh. Sudah mulai. Jadi bagi para jamaah yang sudah mulai tua, nah, terima nasib ini ya, sendinya pun juga mulai terbatas ya. Terus kemudian ada juga yang namanya rheumatoid arthritis. Apa ini? Penyakit autoimun. Jadi imunnya itu merusak sendi. Biasanya terjadi pada usia-usia muda. Jadi kalau penyakit usia tua sama muda beda nih sakit sendinya. Kalau usia tua namanya osteoartritis, usia muda umumnya rheumatoid arthritis. Atau penyakit sendi yang disebabkan karena respon imun. Jadi imunnya itu merusak lapisan-lapisan sendinya. Nah, itu disebut dengan rheumatoid arthritis, dan ini biasanya terjadi pada usia-usia muda. Jadi kalau ada usia muda, sakit sendi, curiga, jangan-jangan rheumatoid arthritis. Orang tua sakit sendi, udah waktunya memang. Jadi tulang rawannya udah mulai ngeras, olinya udah mulai habis. Nah, terus gimana nanti solusi? Ntar, pelan. Tapi saya kenalkan penyakitnya dulu, baru nanti kita solusinya. Kemudian apalagi? Tulang keropos, ini juga banyak. Radang sendi karena tadi olinya habis, tulang rawan yang keras, sakit autoimun sendiri disebut dengan rheumatoid arthritis, imunnya merusak, dan satu lagi, keropos tulang. Bedain antara tulang keropos sama pengapuran. Kalau tulang keropos banget tulangnya, kepadatannya sudah mulai longgar-longgar tadi. Ya, bahasa gampangnya keropos, ini tinggal dibentur dikit, patah gitu tulang. Dan ini kasusnya cukup banyak. Ya, apalagi di masyarakat perkotaan. Tulang keropos ini menjadi hal yang luar biasa. Karena apa? Karena jarang sekali masyarakat perkotaan itu berjemur matahari pagi. Ya, kalau perkampungan sih udah kuat-kuat gitu ya. Karena memang dia banyak berjemur, bertani. Nah, kota nggak pernah olahraga, di kamar mulu, di AC mulu lagi. Kalaupun dijemur kasih SPF lagi, SPF berapa itu supaya nggak kena matahari. Jadi benar-benar nih kasus keropos tulang cukup banyak. Nah, saking banyaknya akhirnya pada berikan asupan-asupan tuh, vitamin D-nya diganti sintetik, kalsiumnya dikasih kalsium sintetik, ya. Ternyata tidak seimbang antara kebutuhan vitamin D dengan kalsium, akibatnya malah jadi kapur. Nah, banyak sekali orang-orang tua yang datang ke saya itu logika saya harusnya tulang keropos, tetapi malah jadi pengapuran. Karena apa? Karena kebanyakan unsur kalsium. Bahkan kalsium yang berlebihan pun juga bisa menyebabkan timbulnya batu.
Jadi waspada, udah sakit batu di ginjal, sakit batu juga di tulangnya, yang disebut dengan osteoartrosis atau pengapuran. Tulangnya nggak keropos, tapi kapur-kapurnya berada di dinding-dinding tulang, saking kebanyakan kapur dan tidak bisa terserap ke dalam tulang. Dan ini kasusnya juga cukup banyak, namanya osteoartrosis. Ya, kalau ini osteoporosis, jadi tulangnya itu benar-benar rapuh. Terus kemudian bentuk tulang ini juga sering terjadi kiposis, lordosis, skoliosis. Ya, kalau kiposis itu kayak orang bongkok ya ke depan. Maka itu ditentukan oleh kebiasaan kita nih kerja di meja. Maka itu nanti saya tunjukkan bagaimana duduk yang baik ketika kita di kursi. Ya, dan kita lebih banyak di depan laptop ya. Maka itu kenapa harus posisi ini cukup penting. Atau lordotik, terlalu dangak. Itu juga nggak bagus. Atau terlalu bengkok. Gitu ya. Jadi skoliosis bengkok. Ini sering terjadi pada orang-orang, anak-anak yang bawa beban tas berat. Sering kasus-kasus skoliosis akibat beban yang terlalu berat. Bahwa buku pelajarannya banyak, penuh gitu ya. Langsung dibawa. Ternyata menyebabkan dia jadi bengkok. Ya. Terus kemudian osteomielitis, apa itu? Infeksi tulang. Ini juga cukup ada kasusnya. Biasanya penanganan tulang-tulang kaki yang tidak sempurna, biasanya misalnya ada koreng, tapi nggak diobati dengan bagus, akhirnya menyebar ke tulang. Sehingga menyebabkan timbulnya infeksi pada tulang yang disebut dengan osteomielitis. Terus kemudian kanker tulang. Ini biasanya penyebaran dari kanker yang lain. Maka itu ada pemeriksaan PET scan, itu melihat tulangnya, takutnya ada penyebaran dari kanker yang lain, biasanya kanker payudara, kanker prostat, itu nyebarnya itu ke tulang. Maka itu tulang itu tepat media yang paling bagus untuk nyebarnya kanker, karena kan sumbernya darah kan di sana ya. Sirkulasi darah banyak juga terjadi di daerah tulang. Oke. Nah, faktor apa yang mempengaruhi kesehatan tulang? Ini juga harus kita lihat. Kalau tadi kan penyakit-penyakitnya, pertama kalsium, aktivitas fisik, jenis kelamin. Ingat, wanita itu lebih tinggi mengalami resiko osteoporosis daripada pria. Kenapa? Karena ada masa menopause, masa tidak ada fungsi hormon. Hormon estrogen sudah mulai turun, ya, sehingga berdampak kepada resiko kepada tulang keropos. Maka itu wanita-wanita yang sudah mulai tua gampang sekali mengalami tulang keropos. Kalau pada laki-laki tetap ada, tetapi resikonya lebih rendah dibandingkan dengan pada wanita. Ya, ditambah lagi kan kalau wanita kan pakainya tertutup ya. Bahkan saya pernah tuh ngobatin pasien ibu-ibu defisiensi vitamin D, dia tulang keropos. Saya bilang berjemur dok, saya berjemur setiap hari pagi siang gitu, pagi siang sore, setiap hari kok nggak naik vitamin D-nya. Mohon maaf, ternyata jemurnya pakai jilbab lengkap. Ya. Jadi nggak bisa. Ya. Jadi jemur yang benar itu bukan pakai jilbab lengkap ya, yang harus kena kontak dengan kulit gitu ya. Makanya orang-orang bule itu kalau jemur itu ya benar-benar tuh telentang, tengkurap, kenain matahari seluruh kulitnya. Ya. Nah ini kebiasaan-kebiasaan daripada wanita, kenapa juga tinggi tulang keroposnya. Ditambah lagi banyaknya SPF, sunblock, jadi supaya nggak kena matahari katanya, takut hitam dan sebagainya gitu kan. Nah itu juga menambah resiko timbulnya tulang keropos. Berat badan, orang yang gemuk itu biasanya lebih mudah terjadi tulang keropos. Orang tua lebih mudah terjadinya tulang keropos. Ya, atau faktor genetik atau ras-ras tertentu. Misalnya begitu ya. Ini kadar hormon tertentu, misalnya orang-orang yang punya kasus tiroid, itu juga bisa menyebabkan berkurangnya massa tulang. Atau orang-orang yang memiliki pengobatan dengan menggunakan kortikosteroid. Kebetulan saya punya pasien ini punya penyakit autoimun, penggunaan steroid jangka panjang. Malah sekarang dia nggak bisa duduk, nggak bisa tidur gitu, karena tulangnya sakit sekali. Ternyata pemberian steroid jangka panjang. Jadi hati-hati nih pemberian obat kortikosteroid dalam jangka panjang, karena bisa menyebabkan terjadinya tulang keropos. Obat apa sih steroid? Obat radang tenggorok, radang sendi, obat bengkak, obat alergi. Nah itu biasanya mengandung kortikosteroid. Nah itu bisa menyebabkan terjadinya keropos pada tulang. Nah ini yang sangat dikhawatirkan, ya. Jadi yang paling sederhana adalah konsumsi kalsium harus cukup. Kalsium itu paling banyak pada susu.
Ya, jadi susu itu juga cukup bagus. Kemudian ada almond, ada brokoli, atau makanan yang terbuat dari kedelai. Itu kandungan kalsium. Vitamin D selain berjemur juga terdapat pada ikan laut, kuning telur, susu. Jadi penting nih susu sebenarnya. Ya, dia tinggi vitamin D-nya, juga tinggi kandungan kalsium. Tetap melakukan aktivitas fisik, ya, olahragalah tetap, terus kemudian perhatikan naik turun tangga, menahan beban, nah itu juga bisa mempengaruhi dari struktur tulang kita. Dan satu lagi kebiasaan-kebiasaan yang sangat merugikan, misalnya orang merokok, alkohol, ini kebiasaan-kebiasaan yang sangat merugikan. Nah, ini intinya adalah jaga berat badan, peregangan, postur. Nah, ini postur yang paling penting, istirahat yang cukup. Nah, ini contoh postur. Mungkin kalau kita lihat ya, nah, yang paling bagus itu yang ini bagus sekali duduknya. Jadi nanti kalau bisa beli mejanya yang bisa diatur tuh. Karena kan meja ini sama semua nih, mau orang pendek, mau orang tinggi, mau orang bule, mau orang hitam. Ini nggak bisa sama nih kan. Jadi kadang-kadang kalau pas dapat kursi yang ketinggian ya kayak begini nih. Jadi nggak bagus. Nah, atau kan bentuk tubuh orang berbeda-beda. Ini terlalu bongkok gitu. Nah, itu nggak bagus, ya. Atau terlalu dengak sekali juga nggak bagus. Idealnya sejajar, idealnya nih, antara pinggir meja dengan tangan sejajar. Duduk pun lihat ya, ini jangan terlalu begini banget, terlalu bengkok atau terlalu nunggu, jadi agak sedikit tegak lurus. Nah, ini posisi yang harus diperhatikan. Karena kalau posisi dibiarkan begini terus, lama-lama kita jadi bongkok. Maka itu kebiasaan ini pun juga menentukan juga nih struktur dari tulang kita. Ya. Nah, ini vitamin D tadi yang saya bilang kita harus banyak berjemur. Ada yang bilang beberapa pendapat, tapi berdasarkan data dari Kemenkes RI itu sekitar jam 9 gitu ya. Sampai jam 9, kalau sore sampai jam 15 gitu ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit cukup. Karena kalau kelamaan gosong kita. Ya, jadi sekitar jam 9 atau sekitar jam 3 itu idealnya. Tapi kalau mau sekalian dengan berolahraga mungkin sekitar jam 8, jam 9. Walaupun ada yang berpendapat jam 10, ada yang berpendapat jam 11. Yang paling benar adalah berjemur, gitu ya. Bukan banyak pendapat. Nah, seringnya tuh malas sekali berjemur. Nah, ini sumber-sumber vitamin D lainnya, ya tidak hanya dengan sumber matahari, tapi juga ada beberapa sumber makanan yang mengandung vitamin D, di antaranya ikan salmon, ikan tuna, susu, jamur, hati, dan kuning telur. Dan ini adalah bentuknya non-aktif, jadi letaknya di bawah kulit, makanya kena matahari jadi aktif menjadi vitamin D. Maka itu pentingnya berjemur. Maka itu tumbuhan kalau nggak dijemur layu. Manusia juga kalau nggak dijemur juga layu. Makanya pentingnya sekali untuk berjemur. Baik, nah ini pengobatan. Jadi begini, setiap orang yang sakit sendi, rata-rata medis hanya menggunakan obat-obat painkiller, hanya menghilangkan sakit, Ya, dikasih golongan steroid, menghilangin bengkaknya, menghilangi peradangannya. Diganti golongan-golongan penghilang nyeri, ya kan? Banyak seperti antalgin, ya, atau golongan non steroid asam mefenamat. Tapi semua obat itu hanya bersifat mereduksi sakit, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Padahal untuk meredakan sakit banyak tanaman-tanaman obat atau cara-cara sederhana yang untuk meredakan sakit. Salah satu dengan apa? Dengan berbekam. Berbekam itu meredakan sakit. Dalam beberapa jurnal penelitian, kemudian saya punya teman yang S3 menelitinya tentang pain atau nyeri, ternyata sangat efektif dengan berbekam. Nyeri kepala dibekam, nyeri sendi dibekam. Ternyata hebat sekali ini bekam. Dan itu dibuktikan dengan penelitian. Disertasi S3 yang namanya Dr. Nani, itu meneliti tentang efek menghilangkan nyeri dengan berbekam. Kita tahu beberapa obat nyeri itu malah menyebabkan iritasi lambung. Golongan steroid, golongan NSAID, golongan-golongan salisilat, memang menghilangkan nyeri, tetapi semuanya merusak lambung. Jadi nyerinya hilang, lambungnya sakit. Tapi nyerinya sementara hilang, kan dia akan muncul lagi, tinggal tergantung penyebabnya. Maka itu konsep yang paling tepat adalah bagaimana menghilangkan nyeri, tetapi tidak menimbulkan efek negatif lainnya. Salah satu yang pertama dengan berbekam. Ya, sesuai dengan hadis ini, yang meringankan tulang punggung, memperjelas pandangan, ya, kemudian menghilangkan darah kotor. Ini istilah-istilah dari
hadis ini ya. Terus kemudian ini jurnalnya bahwa cupping terapi dan chronic back pain. Jadi ini sangat bagus. Ini ya, conclusionnya, cupping therapy is promising method for the treatment of chronic back pain in adults. Jadi sangat bagus untuk nyeri tulang punggung belakang. Selain bekam, ada jadi suatu jurnal yang cukup menarik di sini. Ini penelitiannya sudah sampai randomized control trial, sudah RCT loh. Ini penelitian dalam dunia kedokteran yang levelnya tinggi. Dengan menggunakan apa di sini? Ya, ini dengan menggunakan kencur, Kaempferia galanga, itu kencur. Ya, kencur. Ini kalau melihat ininya, metodenya ya. Ya, jadi dibikin kelompok 40 sampel, 5 yang drop out, 13 sampel yang komplit, ya, 18 diintervensi, 17 sebagai kontrol grup. Kemudian dilihat skornya ini dengan indikator skornya ya. Ternyata bahwa Kaempferia galanga itu sangat efektif, sama efektifnya dengan golongan Miloxicam. Miloxicam itu adalah obat yang sifatnya untuk meredakan nyeri. Viloxicam ini memang sering dipakai untuk menyerikan nyeri, tapi masalahnya bikin lambung menjadi rusak. Banyak pasien-pasien saya nyeri sendi, lambungnya jadi masalah. Bukan gara-gara penyakit lambung, ternyata gara-gara efek. Ternyata dalam beberapa jurnal penelitian hebat sekali loh dengan menggunakan Kaempferia galanga atau kencur. Kencur itu keren loh. Baik itu diminum, kemudian ampasnya ditempelkan di tempat yang sakit, dan ini penelitiannya RCT loh. Penelitian tingkat tertinggi dari dunia kedokteran itu dengan penelitian uji klinis. Dan ternyata terbukti bahwa kencur hebat coba. Daripada pakai golongan obat-obat tadi menyebabkan iritasi lambung, kenapa nggak pakai kencur? Ini keren loh, kenapa nggak pada make? Ya nggak tahu ya, mungkin dokternya aneh kali pakai kencur. Padahal ini jurnal loh. Saya tuh cukup aneh, makanya saya kalau ngajar mahasiswa saya itu, ayo coba baca jurnal yang lain deh, jangan apa obat, pakai coba yang alami-alami, termasuk yang sederhana dengan bumbu dapur. Kencur tuh keren loh. Ya, untuk kasus osteoartritis, kencur. Malah saya suka mengkombinasi antara kencur, serai, kemudian jahe, sama cengkeh. Karena ada jurnal yang lain, contohnya ini. Kalau ini jurnal dengan lemongrass. Lemongrass itu serai yang untuk masak tuh. Itu juga ternyata sangat bagus untuk mengurangi peradangan sendi. Tetapi yang sudah levelnya RCT tadi adalah kencur. Kalau serai ini masih kategorinya masih penelitian pada hewan ya. Kalau di sini pada hewan kalau saya melihat. Itu ya. Kalau di sini pada mana nih? Oh enggak, pada manusia juga ternyata. 30 partisipan ya yang menderita penyakit artritis reumatoid ternyata mampu mereduksi, kalau ini juga pada manusia juga ya. Kalau tadi kan kalau ini sekitar 40 pasien. Jadi ternyata 2 tanaman obat ini sangat bagus dan efektif untuk mengurangi sendi. Baik itu diminum kemudian atau dipopol atau ditempelkan. Kemudian dikombinasi dengan berbekam. Jadi untuk mengobati nyeri daripada menggunakan obat-obat yang sifatnya menimbulkan efek samping yang terlalu besar buat tubuh. Ya. Nah, salah satunya bekam tadi, bekam, kencur, serai. Sampai dilihat penyebabnya apa. Kalau misalnya ternyata penyebabnya karena olinya habis, kasih oli. Dari mana sumber oli? Glukosamin dan kondroitin. Mahal dok, ada yang nggak murah? Ada. Salah satunya itu kulit udang. Jadi kalau mau doyan makan kulit udang nih pada jamaah. Kulit udang itu sering dibuang-buang, padahal tuh kondroitinnya bagus sekali tuh kulit udang ya. Kulit udang itu bagus banget ya. Terus tulang rawan ceker itu juga bagus. Ya. Ini sering tuh kalau anak nggak mau ke jalan gitu kan dengan makan ceker. Tapi malah anaknya jadi kurus kering. Saya jadi ingat tuh ada kasus tuh ibunya beli ayam 1. Bu, anaknya dikasih makan apa? Ceker dok. Kenapa? Biar cepet jalan. Bagus banget tuh ceker. Oh iya benar. Terus kepala tuh siapa? Bapaknya dok, biasa kan kepala keluarga, sumber otak. Nah, kasih kepalanya. Terus badannya untuk siapa? Ya emaknya. Jadi yang gemuk rata-rata emaknya, bukan bapaknya, bukan anaknya, karena anaknya makan ceker terus.
Nah, itu sebenarnya kondroitin dan glukosamin ya kalau memang oli. Tapi kalau karena faktor usia, nah ini yang susah. Kalau udah usia saya udah nyerah deh kalau udah usia deh. Karena kalau udah usia itu kan Rasul bilang ya likul lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit al-haram atau penyakit tua ya. Jadi sudah tua udah sulit. Ya. Palingnya tadi kurangin peradangan sendi dengan menggunakan cara-cara alami. Kalau tidak bisa berbekam, coba dengan menggunakan kencur, dengan menggunakan serai. Kalau kencur ini sudah sampai penelitiannya double blind randomized control trial, sudah penelitian RCT. Ini sudah level yang cukup tinggi di dalam dunia kedokteran. Baik, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit sendi, dan bagi yang sudah tua sangat wajar sendinya mulai sakit. Ya, mudah-mudahan ini adalah cara Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan penyampaian materi dari Ustadz. Baik, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa disampaikan secara langsung kepada Ustadz. Baik Ustadz, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom. Iya, makanya itu saya stop dulu presentasi biar jawab pertanyaannya biar banyak. Tafadhol. Saya kan Ustadz. Atau saya yang bacain saja? Ya, langsung ya Ustadz. Baik, lutut bunyi ceklek-ceklek ya. Kenapa ya dok? Tadi saya bilang bunyi ceklek-ceklek itu mungkin ada peregangan ya, jadi tidak masalah asal jangan diceklek-ceklek. Bunyi ceklek sekali-kali boleh, tetapi kalau sering ceklek-ceklek, nah ini yang masalah. Ibarat tombol apa ya, tombol saklar listrik kan kalau sering bolak-balik ceklek-ceklek kendor itu lama-kelamaan ya. Kalau ini bikin gesek-gesekan ya. Jadi nggak masalah, misalnya karena akibat proses terlalu lelah, kadang-kadang memang sendi kita itu timbul apa ya, peregangan gitu ya, sehingga kadang-kadang bunyi ceklek. Tapi tolong jangan diceklek-ceklek dan sengaja diceklek-ceklek ya. Terus jika makan pedas dikit, salah makan jadi diare. Apakah ada penurunan pencernaan? Ya enggak juga. Ya memang ada sebagian orang yang dengan cabai itu jadi tidak cocok, jadi menyebabkan peristaltik. Bukan terjadi penurunan pencernaan, bukan. Paling caranya dilatih dengan makan pedas, sedikit demi sedikit sebenarnya. Dulu saya juga begitu Bu, Pak Arif ya. Saya juga gitu Pak Arif. Kawan Arif dulu itu kalau makan cabai dikit mencret saya. Dulu waktu kecil ya, tapi sekarang nggak mencret. Paling dilatih dikit-dikit. Ya dikit, coba dengan dosis sedikit gitu ya, kira-kira bikin diare atau tidak. Ya, tapi bukan berarti ini mengalami penurunan fungsi. Berarti memang tidak cocok aja Pak dengan cabai. Terus apakah pucuk daun jambu biji bisa? Oh bisa Pak, dia memberhentikan diare. Jadi cara kerjanya si daun jambu biji itu menarik cairan Pak, ya mengentalkan feses lah bahasanya, feses jadi lebih padat. Jadi bagus untuk orang diare, bukan bicara bagus untuk pencernaan, bagus orang diare bagus. Makanya sampai dibuat produk kan, namanya apa? New Diatap ya, saya lupa ya. Isinya adalah ekstrak daun jambu biji. Daun jambu biji itu keren ini. Bahkan bisa mengobati orang yang demam berdarah ya, karena dia ternyata penelitiannya itu mampu menaikkan jumlah trombosit juga naik. Jadi kalau ditanya untuk kaos Bapak ini sering mencret pakai daun jambu biji, pas Pak. Itu jauh lebih aman. Ya. Terus di sini susu kalsium pada umumnya ternyata ada info ada efek buruknya justru bagi tulang. Oh iya, tadi kalau kelebihan kalsium Bu jadi masalah. Nah, siapa Pak Rivendra? Benar Pak Rivendra, bukan Ibu ya. Jadi memang kalsium saat ini saya sering mendapatkan orang-orang yang sudah tua, umur 60 kan logiknya saya harusnya tulang keropos. Tetapi setelah saya rongsen ternyata nggak keropos tulangnya, malah banyak ngapur. Karena kebiasaan mengkonsumsi minuman yang berkalsium tinggi. Kalsiumnya ada, tetapi matahari berjemurnya nggak ada. Gimana mau dia di tulang dia? Malah timbul kapur. Jadi harus waspada dengan kalsium dosis tinggi. Kalsium yang terlalu tinggi pun juga bisa menyebabkan timbulnya batu pada ginjal. Jadi waspada ya, konsumsi kalsium berlebihan tetap berdampak buruk. Konsumsi kalsium berlebihan tetap berdampak buruk. Sumber kalsium yang paling alami sudah cukup banyak. Susu itu juga merupakan sumber kalsium. Jadi sebenarnya susu aja nggak perlu ditambah dengan kalsium pun, dia merupakan sumber kalsium. Cuman masalahnya tagline-nya ini susu kalsium. Padahal susu secara alaminya pun juga mengandung unsur-unsur kalsium. Jadi kalau dia berlebihan konsumsinya, benar Pak Rivendra, itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit ya,
pengapuran, atau bahkan timbulnya penyakit batu pada ginjal. Jadi harus waspada. Terus selain usia, apa saja yang berkurangnya oli pada sendi? Ini tadi Bu, sering dicetek-cetek Bu. Jadi mengurangi efek sendi sama makanan. Makanan kita kurang mengandung glukosamin dan kondroitin. Maka itu sekarang ada suplemen kan, glukosamin dan kondroitin. Jadi cara cegahnya adalah jangan dicetek-cetek, terus hambat tuanya, paling kita hanya bisa mempertahankan awet tua Bu, bukan awet muda gitu ya. Terus perhatikan makanannya, sudah mulai banyakin tuh. Jadi kalau Ibu makan udang, makan kulit udangnya aja Bu. Udangnya kasih anaknya aja. Kalau Ibu makan udangnya juga, kolesterol takutnya kan, karena kebanyakan unsur lemak. Ya. Mendingan Ibu makan kulit udangnya, digoreng kering aja Bu, enak kok itu. Itu juga salah satu sumber ya, walaupun banyak sumber yang lain. Jelas ya. Jadi jangan dicetek-cetek, benar tadi yang pertanyaan nomor 1. Terus kemudian Pak Asep ya, kalau saya masa lalu itu sebelah kanan, kalau mengemudi lebih dari 1 jam terasa sakit. Namun kalau olahraga tenis, bulu tangkis tidak pernah ada keluhan sakit. Jadi memang betul Pak, mengemudi itu tegang dan monoton. Tegang dan monoton Pak. Tapi kalau Bapak main bulu tangkis, itu nyaman dan tidak monoton. Itu bedanya. Ya, naik mobil itu tegang loh Pak. Makanya naik mobil yang pertama jangan tegang-tegang. Apalagi metik Pak. Metik itu kirinya nganggur Pak, kanan gerak-gerak. Makanya kadang-kadang lutut kanan yang tidak nyaman Pak. Memang betul. Ya. Tapi kalau bulu tangkis karena geraknya tidak monoton ya. Jadi tidak menyebabkan kekakuan pada otot. Jadi lebih condong kepada kekakuan otot ini Pak. Otot yang monoton. Ya, bukan ke sendi kalau saya melihat ya. Jadi langkah sederhananya ya menyupir jangan terlalu tegang. Yang kedua pakai sopir itu jauh lebih bagus gitu ya. Atau coba dipijat saja lah, itu mungkin ada kekakuan otot saja. Jadi karena kegiatan yang monoton gitu terus-menerus dan tegang tuh biasanya. Main remnya tegang, kanan, terus-terusan Pak. Kalau olahraga tenis bulu tangkis kan geraknya hampir semua tubuh kita bergerak, tidak hanya kaki. Itu ya Pak Asep, mudah-mudahan bisa membantu. Terus kiropraktik, bagus apa tidak? Nah ini yang harus diwaspadai dulu ya. Kiropraktik itu memang pembentulan tulang belakang, bagus sebenarnya, tetapi hati-hati, harus dipandu tuh dengan orang-orang yang ahli. Kalau tidak ahli bermasalah. Ya kan sering ada tuh orang pulang bengkok-bengkok tuh. Nah itu silakan aja, tapi yang orang-orang yang benar-benar ahli pembentul tulang, ya. Tapi kalau tidak ahli, waduh, itu waspada, itu malah jadi tambah cedera. Ya, jadi kalau di sini sementara dokternya ini tidak mungkin disembuhkan kecuali hanya pada usia remaja ke bawah dengan cara surgery. Oh ya, jadi begini, kalau saya pernah mengobati orang yang skoliosis, itu yang pertama jangan menambah beban, yang kedua dengan cara traksi itu ditarik gitu ya, atau dengan cara berenang. Apakah tidak mungkin? Saya sih lebih meyakinkan likul lidah indawa dulu deh, setiap penyakit ada obatnya. Mungkin caranya yang tidak tepat saja mungkin. Kalau menurut hemat saya, kalau dia masih usia-usia tua, usia-usia masih muda, kecuali udah tua ya. Tua kan Allah Rasul juga bilang kan likul lidah indawa, kecuali satu penyakit yaitu tua, memang cukup sulit kalau tua. Tapi kalau masih muda, insya Allah lebih mudah ya. Untuk kasus skoliosis. Tapi kalau sudah tua memang agak sulit, betul. Tetapi kalau dibilang tidak bisa disembuhkan, kayak rasanya kok tidak ya. Coba aja dengan perlahan-perlahan. Saya punya pasien juga tua, skoliosis itu memang parah ketika datang ke saya, tapi saya coba dilakukan traksi, berenang, dalam waktu beberapa tahun, ternyata hasilnya bagus tuh, walaupun tidak sempurna. Gitu ya Pak ya. Nah untuk kiropraktik, nah ini harus waspada, kalau nggak tepat malah jadi masalah. Jadi harus dipandu aja dengan rongsen, nanti beloknya kemana, ditekannya di situ. Kalau saya menyarankan pasien saya tekan sendiri aja, anaknya saya suruh neken. Ini dikit, cara nekennya gini ya, dikit, dikit, dikit. Ini cara nekennya gini, nariknya gini ya, saya ajarin begitu cara nariknya. Untuk kasus skoliosis. Wallahu a'lam. Terus kemudian berbekam itu sebaiknya ditusuk jarum atau sedikit disayat, terserah. Ya mau sayat, mau jarum, silakan. Ya, ada yang punya aliran sayat, jarum itu dianggap nggak sunnah, ada yang begitu. Ya, ada yang jarum, sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Cuman memang kalau untuk jarum itu lebih safe, lebih secure.
Karena kalau kita membekam dengan jarum, itu kan terukur kedalamannya. Tapi kalau sayat, kadang-kadang tidak terukur. Dia kalau terlalu dalam sekali, itu bisa menyebabkan timbulnya keloid. Keloid itu apa ya? Bekas luka, tapi menetap. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka itu hati-hati kalau pakai sayat. Kalau dia terlalu dalam, bisa menyebabkan timbulnya jaringan keloid. Itu yang ditakutkan. Kalau ditusuk kan nggak mungkin jaringan keloid, ya paling hanya luka-luka kecil saja. Silakan mau pakai yang mana, ini keyakinan masing-masing, tetapi kenapa pakai jarum mungkin demi keamanan. Jadi kalaupun dia misalnya lagi membekam bersin pun aman dia karena pakai pakai jarum. Tapi kalau pakai sayat dia bersin kan risiko tuh. Ya, artinya ada risiko. Ya, tapi ada yang bilang sayat itu lebih bagus. Nah, ini berbeda pandangan. Jadi silakan saja mau milih yang mana. Terus kemudian apakah oli yang dulu itu seperti baterai HP, Dok? Kalau sering dipakai, diporsir akan cepat habis di usia lebih awal. Ya, saya bilang begitu apa enggak ya? Sebenarnya begini, olahraga pun kalau berlebihan bermasalah. Enggak olahraga pun masalah. Jadi bahasanya pertengahan. Memang Islamnya agama pertengahan. Tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Bukan patokan sering dipakai ya. Kalau dipakainya berlebihan masalah. Tapi kalau dipakainya dalam sesuai dengan standar tidak masalah. Olahraga terlalu berlebihan pun berdampak buruk, bahkan sering timbul cedera otot. Ya, olahraga penting karena kalau nggak olahraga metabolisme kita nggak bagus. Cuman olahraganya jarang berlebihan dan disesuaikan dengan umur. Misalnya umur 60 tahun, jangan olahraga angkat besi, hancur lebur itu badan. Jalan kaki, misalnya begitu ya. Jadi disesuaikan dengan umur, disesuaikan dengan kondisi, ya, dan juga harus olahraga. Nggak olahraga bermasalah, terlalu banyak olahraga pun juga bermasalah. Ya, jadi nggak tepat juga Pak kalau dikatakan begitu ya, baterai HP habis. Kan baterai HP bisa dicas Pak. Ya, artinya tubuh itu juga memproduksi cairan oli sendi juga. Ya, memproduksi juga, cuman memang tadi produksinya semakin tua semakin berkurang. Jadi berkurangnya lebih karena faktor usia sebenarnya. Tapi apakah bisa karena overaktivitas? Bisa overaktivitas. Karena sesuatu yang berlebihan tetap berdampak buruk. Tapi apakah terlalu berlebihan itu di awal lebih muda, lebih cepat sakit? Ya enggak begitu juga, Pak. Karena tetap kita harus bergerak. Ya, yang penting bergeraknya jangan berlebihan. Terus kemudian tangan kanan kiri sering nyeri bahkan kadang jadi kaku. Nah, saya tidak tahu nih nyerinya seperti apa, tetapi mohon maaf ini saya punya pasien, jadi dia frozen shoulder di sini, ya. Bahkan saya pun juga pernah alamin. Kalau kita sering handphone ketika tidur, handphone ya kita tidur gitu misalnya, itu sering tuh kekakuan di sini. Makanya saran saya jangan monoton dengan handphone terus-menerus. Tidurlah udah nggak usah megang handphone. Ya, karena kegiatan tidur sambil megang handphone itu daya kontraksi di daerah tangan. Jadi itu sangat tidak bagus. Ya, jadi itu sering-sering terjadi itu gara-gara tadi overaktivitas dari sesuatu bagian dari otot. Terlalu berlebihan pun berdampak buruk. Misal orang masak semangat begini terus, ini juga bagus, tidak bagus juga nih karena terlalu berlebihan. Terus gimana Dok kalau ada orang tukang nasi goreng, masa nggak boleh goreng? Ya boleh, ada sela aja. Ketika masak, sela. Ya. Ini jangan kayak kejar setoran aja terus-terusan, nggak pernah berhenti. Saya lihat tukang goreng, kalau yang ordernya banyak terus. Saya punya pasien tuh, tukang nasi goreng gitu ya, cedera ototnya. Karena overaktivitas dari kegiatan tangannya. Ya, jadi langkah sederhananya, jangan terlalu overaktivitas ya, dengan kegiatan-kegiatan yang monoton, tetap harus bergerak, tapi kalau membatasi gerakannya jangan terlalu over dalam bergerak. Itu penting. Itu Pak Rizal ya. Jadi coba diperhatikan. Terus kemudian rutinkan aja bekam Pak, daerah yang kaku ini. Bekam. Terus kemudian biasanya juga dipicu dengan dingin Pak. Udara yang ber-AC, misalnya di belakang kita ada AC gitu, kena di sini, itu kaku. Jadi ibarat daging itu masukin freezer Pak, kaku. Makanya disebut dengan istilah frozen shoulder. Shoulder itu bahu yang kaku karena frozen, freeze atau beku atau kaku. Nah, biasanya sering pada pegawai-pegawai itu karena di belakangnya AC, kaku tuh punggungnya. Maka itu kalau bisa memang tidak AC-nya tidak kena langsung ke bagian punggung.
Itu juga bisa menyebabkan frozen shoulder. Ya, jadi tolong perhatikan tepatnya. Kemudian kalau bisa, kalau memang kaku, mandikan aja air hangat. Ini juga pertanyaan Pak Rijal nih, leher. Nah, benar Pak. Itu mandikan aja air hangat. Mandikan air hangat, berbekam sebulan sekali. Perhatikan tadi, bawa handphone untuk tidur sambil megang handphone. Atau ada kegiatan-kegiatan yang monoton pakai tangan terus-menerus. Nah, itu tolong diperhatikan. Dia suka menyebabkan timbulnya kaku. Gitu ya. Terus Pak Sugeng, punggung kanan istri saya sering nyeri. Setelah konsul dengan dokter, katanya ada gangguan saraf dan radang ototnya. Sebagai terapinya, disinar hangat rutin 2 kali seminggu. Sudah 8 kali belum ada perubahan. Dilanjutin apa enggak? Dan dicek dengan MRI. Ya, saran saya yang pertama, coba cek aja lagi Pak, dengan MRI oke, itu lebih bagus untuk memastikan apakah ada gangguan saraf atau ototnya yang berdominan. Karena kalau saraf Pak, saya punya pasien itu, nggak sembuh-sembuh juga ke medis, ternyata sarafnya itu terjepit dengan tulang servikal, jepit gini. Saraf keluar dari samping kanan kiri, jepit Pak. Terus gimana caranya kalau jepit? Dokter pasti nyuruh operasi. Nah, saya pernah ada pasien itu tidak dioperasi pakai collar neck gitu ya, ditahan. Terus kemudian ditarik-tarik gini ke atas, pelan-pelan, supaya ininya nggak jepit. Itu ternyata bagus hasilnya. Berkurang, membaik, sambil juga dihangatkan, silakan. Kalau hangat itu lebih condong kepada ototnya. Tapi kalau sarafnya, perhatikan dulu, nih sarafnya apa dulu nih? Sarafnya apakah kejepit, ataukah sarafnya yang kena pengapuran atau apa? Nah, saya butuh rongsennya. Saya nggak lihat rongsennya, saya harus lihat rongsennya dulu. Ya, masalah stop atau tidak, saya lihat dulu hasil rongsennya atau hasil MRI-nya, silakan. Ya, dari rongsen atau MRI ketahuan tuh, ini masalah di tulangnya atau di otot. Gitu ya. Bolehkah persendian diurut? Ya, bukan diurut, pijet enak aja deh Pak. Jangan terlalu ditekan-tekan gitu ya. Jadi apalagi di bagian lutut, bagian belakang ditekan-tekan, itu harus waspada saja. Ya, kalau dipijet biasa sih buat saya tidak masalah. Ya. Terus dok, makan agak keras, rahang saya seperti bergeser. Setelah di rongsen, rahang masih berapa sih normal? Kata dokter ada ligamen. Setelah diberi obat dan salep mulai normal, tapi setelah berhenti pengobatan berasa kembali. Ya, mohon saran agar bisa normal kembali. Ligamen itu Pak merupakan bagian yang mengeras dari sebuah otot Pak. Otot itu penting untuk kalium. Saran saya coba perbanyak kalium dulu Pak. Sumber kalium pada apa? Pada kurma, pada pisang, pada alpukat. Kemudian sementara ligamennya coba apa ya Pak ya, diistirahatkan dulu. Saran saya tolonglah makanan yang lunak-lunak dulu sementara waktu. Ya, lunak, terus jangan terlalu neken nih otot ligamennya. Coba diistirahatkan aja dulu. Biasanya orang tuh kalau ligamennya terlalu berlebihan, itu jadi tegang dia. Nah, coba diistirahatkan, usahakan makan yang lembut-lembut terlebih dahulu, sementara waktu. Gitu ya. Yang penting saya lihat hasil rongsennya ternyata bagus, ya udah nggak masalah. Berarti memang butuh istirahat saja. Atau coba puasa aja Pak. Itu jauh lebih bagus. Ya, tadi leher kaku sudah ya Pak Rizal ya. Sama dengan tadi frozen shoulder. Kakak saya ada masalah di lutut, awalnya seperti karena naik gunung dengan medan seperti tangga. Pada saat ini efek lutut kalau ditekuk sakit. Kira-kira penyebabnya apa? Saran saya rongsen dulu Pak. Pastikan ini pengapuran atau tulang keropos atau tulangnya penyempit, gitu ya, selaknya menyempit sehingga kalau ditekuk sakit. Saran saya rongsen, ya untuk melihat lututnya. Terus kemudian info terbaik, apakah susu kambing? Ya bisa susu kambing, susu sapi silakan saja. Yang penting susu, gitu ya. Ya, apakah kandungan kambing lebih bagus? Memang perlu saya lihat lagi. Saya belum tahu beberapa jurnal kandungan kalsium paling tinggi apakah susu kambing, atau susu sapi, atau susu kerbau, atau susu unta, atau susu beruang. Susu beruang ini kan karena merek beruang ya, padahal mah susu sapi ya. Wallahu alam. Ya, nanti coba saya cari lagi ya, saya belum tahu secara pasti. Ya. Telapak kaki ditusuk-tusuk kira-kira 30 detik. Ya. Hilang dengan sendirinya, tapi nanti muncul lagi.
Dan saya rasakan saya sedang tidak beraktivitas. Kira-kira kenapa ya? Cek Pak Pri, cek kolesterol, cek gula, cek asam urat. Untuk memastikan saja, ya, untuk memastikan saja apakah tidak ada faktor risiko. Mungkin itu akhi ya, mudah-mudahan bisa memuaskan. Jawabannya singkat, padat, mudah-mudahan bisa memuaskan. Tapi luar biasa antusiasmenya nih untuk sakit sendi. Ini berarti pada orang tua semua ini yang datang. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosanya nih yang bagi sakit sendi. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol, Anda berikan lagi ke pembawa acara. Silakan akhi. Baik Ustaz. Baik Bapak Ibu, mengingat sudah menunjukkan jam 1:12, Bapak Ibu untuk kembali bekerja. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada siang hari ini. Adapun sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Agus atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas ikutsertaannya. Semoga tercatat sebagai amal soleh dan kelak bisa dipertimbangkan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk keberkahan majelis kita pada siang hari ini, bersama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.